Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan nasib para honorer yang memenuhi kriteria untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Satu hal yang menjadi pendorong semangat bagi Bapak Ibu yaitu informasi yang mengatakan bahwa sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera angkat tenaga honorer yang berhasil penuhi dua kriteria ini untuk jadi P3K. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, tentunya ini merupakan satu kabar gembira yang perlu disambut baik oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang dua kriteria tersebut untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional lengkongayo.bandung.com dengan judul sebagaimana telah dipaparkan tadi, bahwa sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera mengangkat tenaga honorer yang berhasil memenuhi dua kriteria ini untuk menjadi P3K. Jadi tenaga honorer yang telah direncanakan untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan amanat yang resmi tertuang di dalam Undang-Undang ASN 2023. Pengangkatan P3K merupakan amanat yang resmi tertuang di dalam Undang-Undang ASN 2023 terkait dengan penataan tenaga honorer. Rini Widiantini selaku Menpan RB mengungkapkan bahwa penataan tenaga honorer sebagai amanat Undang-Undang ASN 2023 akan segera direalisasikan. Ingat Bapak Ibu, ini merupakan satu kabar gembira honorer dari Menpan RB Rini Widiantini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan satu ketegasan bahwa penataan tenaga honorer akan segera direalisasikan melalui mekanisme seleksi P3K yang dibuka dalam dua tahap sebagaimana telah dilaksanakan tahap 1 dan tahap 2 juga sedang berjalan. Saat ini seleksi P3K tahap 2 untuk tenaga honorer sedang berlangsung dan baru memasuki tahap seleksi administrasi. Menpan RB Rini Widantini akan segera mengangkat tenaga honorer yang berhasil memenuhi dua kriteria untuk menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita perlu tahu ya, kira-kira apa kriteria tersebut. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 2024, berikut dua kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Yang pertama, mampu menempati peringkat terbaik pada tahap seleksi P3K. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan formasi P3K. Jadi dua kriteria ini adalah satu hal yang wajib dipenuhi oleh para honorer yang ingin diangkat menjadi ASN P3K. Tenaga honorer yang memenuhi dua kriteria ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara itu, tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tidak memenuhi kebutuhan formasi, akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Ini ancang-ancang Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu honorer yang mungkin sudah mengikuti seleksi tetapi dinyatakan tidak lulus, maka akan diarahkan menjadi ASN P3K paruh waktu. Kendati pun demikian, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah
Menurut keputusan Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 baru-baru ini. Jadi ini nantinya Bapak Ibu menjadi patokan kepada Bapak Ibu sebagaimana regulasi resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah yaitu melalui Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 dan juga Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 yang lalu. Jadi kedua regulasi ini adalah regulasi resmi yang mengatur terkait dengan bagaimana penataan honorer sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah. Jadi nantinya bagi Bapak Ibu sebagaimana telah dipaparkan bahwa bagi yang dinyatakan lolos P3K maka akan diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu dan bagi yang tidak lolos maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian informasi mengenai Menpan RB segera angkat tenaga honorer yang berhasil memenuhi dua kriteria ini untuk menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.